Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan kali ini saya akan meresensi salah satu kitab karya dari Habib Utsman bin Yahya. Dan beliau sudah sangat terkenal sehingga untuk biografinya itu tidak perlu dijelaskan secara detail lagi. Yang pada intinya adalah beliau ini wafat pada tahun 1914. Dan tentu beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang cendekiawan, dan juga sekaligus menjadi PNS Belanda yang bekerja kepada Belanda dan setiap bulannya itu mendapatkan gaji 100 gulden ya. Dimana salah satu karyanya Habib Utsman bin Yahya ini berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, yaitu kitab ini. Ya, kitabnya hanya berapa halaman? 64 halaman bersama dengan fihris ya. Dan kitab ini selesai ditulis pada tahun 1890. Ya, walhasil ini adalah salah satu karya beliau yang beredar di masyarakat dan banyak dibaca oleh para santri, para ulama. Di mana salah satu dari target penulisan kitab ini adalah membendung segala macam pergerakan dari rakyat Nusantara, bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Yang salah satunya itu adalah gerakan yang ada di Cilegon itu ya, yang melawan kepada Belanda. Dan ternyata oleh beliau sebelumnya itu sudah dibendung dengan mengatakan bahwa ahli tarekat itu adalah orang-orang yang gurur, orang-orang yang tertipu daya oleh bujuk rayu setan. Dan kitab ini ternyata sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Belanda, sehingga Belanda itu pun memuji akan adanya kitab ini. Nah, langsung pada materinya ya, bahwa kitab ini itu selesai pada tahun 1890. Ada berapa subtema ya, ada banyak subtema yang secara mayoritas bahwa kitab ini itu ingin meluruskan beberapa pandangan-pandangan masyarakat mengenai agama, yang ketika pandangan masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah gurur atau tipu daya setan. Nah, langkah baiknya di sini saya akan membacakan muqaddimah, pendahuluan, pembukaan dari kitab ini. Saya bacakan teksnya dan nanti akan saya tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan sekalian alam, dan sholawat dan sejahtera atas Nabi Muhammad dan keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wabadu. Kemudian daripada itu, maka ini kita bernama Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, artinya perjalanan yang betul di dalam memegang agama Islam, yaitu perjalanan yang suci daripada segala kejahatan yang melanggar adat atau yang melanggar agama, dan selamat daripada segala kesakitan dunia dan selamat daripada siksa akhirat. Maka inilah perjalanan sekalian ulama dan aulia dan solehin dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang mereka itu sekalian mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dalam yang demikian itu adanya. Nah, berarti di sini judulnya adalah Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, yaitu kalau bahasa sekarang itu adalah metode keistiqomahan dalam agama agar mendapatkan keselamatan. Ya, berarti kitab ini menurut penulis itu tujuannya adalah untuk menjelaskan beberapa atau meluruskan beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam syariat dan segala macam pelanggaran dalam agama dan pelanggaran dalam adat kebiasaan. Lalu kitab ini atau manhaj atau metode ini itu merupakan metode yang biasa digunakan oleh orang-orang soleh, para ulama, para aulia dan solehin ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Ini adalah mukadimah dari kitab tersebut. Oke, kita lanjutkan. Bermula berkat yang mengarang kitab ini, adapun sebabnya maka kami membuat ini kitab. Maka adalah itu karena 3 perkara yang tersebut di bawah ini. Pertama, nah, jadi motif dari penulisan kitab ini ada 3 hal ya. Pertama, karena menyatakan kewajiban atas upama kami bahwa menyatakan kebenaran dari perkara agama bagi yang suka menerima kenyataannya. Berarti yang pertama adalah beliau ingin menjelaskan bahwa dalam kitab ini ya isinya adalah menjelaskan bagaimana kebenaran dalam urusan-urusan agama.
bagi yang menerima kenyataannya. Oke. Untuk yang kedua karena niat menyampaikan, pengasih kebajikan ilmu dan menyampaikan nikmat peringatan kepada sekalian saudara Islam. Jadi memberikan peringatan kepada saudara Islam. Kemudian yang ketiga itu menselamatkan mereka itu daripada segala kejahatan dunia dan akhirat dengan pengharapan kami bahwa 3 perkara ini menjadi baik pula kepada negara, kepada negeri adanya. Nah, berarti yang ketiga itu adalah menyelamatkan umat Islam dari segala kejahatan, baik kejahatan atau kemadharatan atau kesengsaraan baik di dunia ataupun akhirat. Nah, melalui arahan yang telah ditulis, yang telah disampaikan oleh Habib Utsman bin Yahya dalam kitab ini. Lalu, bahwa 3 perkara ini itu akan menjadi baik juga, tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga dari sudut pandang negeri. Nah, kalau kita lihat di tahun, kembali flashback ya ke tahun 1890, tentu itu adalah masa penjajahan Belanda. Dan sudah kita ketahui bahwasanya Habib Utsman bin Yahya saat itu bermesra-mesraan sahabat karib dengan Snok Horgronya, yang Snok Horgronya merupakan salah satu dari misionaris Belanda untuk memasuki ranah agama Islam yang ada di Nusantara ini. Kemudian Snok Horgronya itu masuk Islam dan namanya pun dirubah menjadi Abdul Ghaffar. Nah, lalu beberapa ulama yang dekat dengan beliau, dengan Snok Horgronya, itu diajak kerjasama demi melancarkan penjajahan di atas negeri Nusantara yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya sebagai lagi diulangi di sini sebutan satu-satunya daripada 3 perkara ini dengan artinya dan dengan segala dalil-dalilnya. Berarti kitab ini tidak hanya sekedar statement saja dari Habib Utsman bin Yahya, tetapi juga dijelaskan penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu, kemudian juga disebutkan dalil-dalilnya. Nah, bermula yang dekat menyatakan kebenaran daripada agama. Maka adalah itu terpecah di dalam 5 perkara dan seterusnya. Itu adalah mukadimah yang disampaikan oleh Habib Utsman bin Yahya dalam mukadimah kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Nah, dalam konten yang sebelumnya, saya mengutip dari tulisan Snok Horgronya akan komentar atau kesan dari Snok Horgronya atas penyebaran dari kitab ini kepada masyarakat. Dan sudah kita tahu bahwa Habib Utsman bin Yahya itu adalah salah satu ulama yang memusuhi ahli tarekat yang pada saat itu kebanyakan ada di Banten. Sehingga muncullah di situ pergerakan ulama-ulama tarekat, ahli-ahli tarekat yang ada di Banten, yang kemudian dikomandoi oleh Kiai Haji Wasid Banten, Cilegon. Nah, muncullah nanti di tahun 1888, yaitu geger Cilegon, yaitu pemberontakan, perjuangan masyarakat, perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda yang saat itu menjajah Indonesia. Nah, lalu bagaimana kesan dari Snok Horgronya atas kesuksesan yang sudah dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya, terutama setelah atau pasca penyebaran kitab Manhajul Istiqomah ini? Nah, mari kita simak bagaimana Snok Horgronya itu memberikan laporan kepada pemerintah Belanda, kolonial Belanda, setelah kesuksesan yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya, yaitu dalam membendung segala macam pergerakan-pergerakan rakyat Indonesia saat itu. Silahkan buka di buku Snok Horgronya, yaitu kumpulan-kumpulan nasihat-nasihat Snok Horgronya kepada pemerintah Belanda yang ada pada jilid ke-9 ya, halaman 1626 1626, dan buku surat tersebut atau laporan tersebut itu ditulis di Buitenzorg atau Bogor pada tanggal 5 Juli 1890. Dan ini nanti juga saya tampilkan di dalam layar ya. Redaksinya, kehadapan Yang Mulia Gubernur Jenderal. Dengan ini atas nama pengarang Sayyid Utsman bin Abdullah Al-Alawi di Betawi, saya mendapatkan kehormatan menyerahkan kepada Yang Mulia satu eksemplar karya kecilnya yang baru saja dicetak dan ditulisnya dalam bahasa Melayu Betawi, Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, yaitu jalan yang benar guna menjalankan agama dengan damai. Atas permintaan pengarang, saya melampirkan penjelasan pada tulisan ini. Nah, berarti kitab ini, kitab Manhajul Istiqomah, ya, itu diberikan oleh Habib Utsman bin Yahya kepada
Snok-Horgrone kemudian untuk disampaikan kepada gubernur jenderal yang ada di Indonesia ini. Kalau saat itu namanya adalah Hindia Belanda. Nah, agar menjelaskan kepada gubernur jenderal bahwasanya ini adalah satu karya kecil yang telah ditulis oleh Habib Usman bin Yahya yang telah sukses membendung gerakan-gerakan rakyat untuk melawan Belanda. Selanjutnya, Said termasyhur karena banyaknya karya kecil yang bermanfaat itu dalam manhaj ini, terutama menguraikan bagaimana orang pribumi seharusnya menjalankan agamanya di negeri ini. Terutama pengamalan 5 rukun Islam, ibadah murni, dan undang-undang mengenai hukum perkawinan keluarga. Di samping ujangan yang positif, terdapat pula yang negatif, yaitu agar mereka meninggalkan hal-hal yang secara salah biasa mereka anggap sebagai bagian dari Islam, atau sekurang-kurangnya mereka anggap sunnah jika dipandang dari segi Islam. Jadi, Snok-Horgrone itu menerjemahkan atau menyampaikan atau meresensikan kitab ini kepada gubernur jenderal kolonial Belanda yang ada di Hindia Belanda saat itu. Jadi isinya bagaimana, kemudian tujuannya apa, ya kan? Kemudian fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia itu bagaimana melalui kitab Manhajul Istiqomah ini. Selanjutnya termasuk dalam golongan adat, kebiasaan, dan praktek yang dikutuk oleh Said dengan bantuan naskah-naskah yang berwibawa. Di mana pertama-tama adalah bermacam-macam kenakalan. Selanjutnya tak terhitung banyaknya bentuk-bentuk ketahayulan. Di antaranya disebut pula pengguna jimat untuk bermacam-macam tujuan. Bahkan untuk mempermudah pencurian dan pembunuhan. Jadi beberapa praktek itu dikritisi oleh Habib Usman bin Yahya. Lalu, tentang tarekat-tarekat yang sebelumnya sudah sering dilawan oleh Said Usman. Menurutnya hal ini tidak pantas bagi kaum muslimin zaman sekarang dan hanya menimbulkan foya-foya di kedua pihak, para guru dan para murid. Akhirnya, dan ini pasti boleh dianggap sebagai sangat penting, usaha mengadakan apa yang dinamakan perang sabil atau perang suci yang menurut ulasan Said tidak ada syaratnya yang mutlak di negeri ini. Nah, lalu Snok-Horgrone memberikan kesimpulan kepada gubernur jenderal bahwasannya memang ada upaya dari Habib Usman bin Yahya untuk memerangi para ahli tarekat. Di mana tarekat itu menurut pandangan Habib Usman bin Yahya adalah segolongan orang-orang yang tidak pantas, ya, yang tidak pantas dilaksanakan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Artinya ajaran-ajaran tarekat tersebut masih terlalu banyak gurur, masih terlalu banyak tipu daya setan. Gitu. Sehingga tidak sesuai dengan orang-orang yang ada di zaman sekarang. Lantaran apa? Syarat-syarat yang ada, yang seharusnya ada di kalangan ahli tarekat itu tidak sempurna, ya kan? Dan nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana pandangan Habib Usman bin Yahya dalam komentar beliau tentang tarekat. Selanjutnya, ulasan tersebut terakhir ini bertambah lagi arti pentingnya karena dengan tegas Said menggambarkan dan mengutuk gerakan di Cilegon dan di Bekasi sebagai gerakan keagamaan palsu. Berarti geger Cilegon dan pemberontakan dan pergerakan rakyat yang ada di Bekasi itu disalahkan dan dikutuk oleh Habib Usman bin Yahya. Sehingga di sini sudah jelas bahwa memang posisi dari Habib Usman bin Yahya itu adalah seorang PNS biasa yang menurut, ya, dan yang menuruti, yang mentaati perintah apapun yang diberikan oleh Belanda kepada Habib Usman bin Yahya. Nah, katanya para peserta pemberontakan seperti ini hanya menyediakan bencana di dunia dan di akhirat. Di samping itu, Said mengutip bagaimana hukuman keras yang bahkan diterapkan atas nama Sultan Turki kepada pemakar pembunuhan orang Kristen di Jeddah pada tahun 1858. Pemakar itu kebanyakan adalah orang-orang Muhammadan terkemuka yang juga salah dalam memaknai arti perang sabil dan menerapkannya menurut pengertian mereka yang salah itu. Karena semua alasan yang diajukan, katanya, belum pernah ada orang Arab yang berkelakuan baik di Hindia Belanda yang menyebut-nyebut perang sabil sebagai melawan pemerintah yang berakar di sini. Berarti orang Arab yang ada di Indonesia saat itu mayoritas, ya, menurut pandangan dari Snok-Horgrone itu tidak ada yang memandang bahwa perlawanan terhadap kolonial Belanda itu sebagai sebuah perang sabil, sebagai sebuah upaya untuk menuju kepada kemerdekaan. Nah, sehingga wajar jika nasionalisme yang ada di dalam diri Habib Usman bin Yahya itu bisa dikatakan tidak ada. Toh sudah jelas beliau ini membendung segala macam perlawanan masyarakat, perlawanan bangsa Indonesia, perlawanan orang-orang Nusantara kepada pemerintah Belanda. Dan mereka itu meskipun dari golongan para ulama itu dianggap sebagai orang-orang yang makar menurut pandangan dari Habib Usman bin Yahya. Dan di sisi lain juga para ulama yang ada di Indonesia saat itu, yang banyak dari mereka ini adalah para pengajar di Masjidil Haram yang kemudian pulang kembali ke Indonesia dan melakukan pergerakan-pergerakan demi melawan
pemerintah kolonial Belanda itu dianggap sebagai kelompok orang yang tidak mengerti akan makna jihad yang sebenarnya. Ya, bahwa itu juga apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah perbuatan makar, sebuah gurur, tipu daya setan yang tujuannya adalah menjadikan masyarakat Indonesia itu mendapatkan mara bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, tentu ini adalah sebuah kesimpulan yang tidak benar. Ya, lantaran mereka ini banyak dari golongan pahlawan yang memang berupaya untuk kemerdekaan Indonesia, yang ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Tapi ternyata oleh Habib Utsman bin Yahya itu tidak dianggap sebagai sebuah perjuangan, tetapi merupakan sebuah perbuatan makar kepada pemerintah kolonial Belanda. Itu ialah namanya juga PNS biasa gitu yang bekerja kepada Belanda, ya otomatis dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk ya membela tuannya, membela majikannya. Oke, lanjut. Lebih-lebih karena baru-baru ini terbukti kembali betapa besar pengaruh karangan Sayyid Utsman terutama juga di Banten. Di sana karangan itu telah sangat membantu mengurangi jumlah penganut tarekat-tarekat. Maka terbitnya karya seperti ini, seperti yang disebutkan di sini, sangat menggembirakan. Di seluruh Jawa, orang Muhammadan yakin bahwa Sayyid Utsman tidak menulis sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya. Tidak ada pakar hukum lainnya yang dapat mengimbanginya. Dan ini juga merupakan satu pujian yang dilontarkan kepada Habib Utsman bin Yahya, lantaran karya-karyanya, karangan-karangannya, kitab-kitab yang telah ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Yang salah satunya adalah di Banten. Sehingga lantaran adanya karya ini, yang salah satunya adalah Manhajul Istiqomah, itu mampu untuk mengurangi orang-orang yang berada dalam kalangan ahli tarekat. Jadi yang awalnya jumlah pengikut tarekat itu sangatlah banyak, namun dengan munculnya kitab Manhajul Istiqomah, ternyata jumlah mereka semakin menyusut, sehingga wajar ketika geger Cilegon itu mengalami sebuah kegagalan. Dan di sisi lain, saat itu orang Indonesia itu tidak terlalu kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya. Lantaran apa? Lantaran memandang, oh, Habib Utsman bin Yahya adalah seorang ulama yang besar, keilmuannya sangat luas, sehingga tidak ada satupun ulama yang mampu menyainginya dalam hal keilmuan. Nah, tentu ini adalah warisan yang diturunkan oleh orang-orang yang terjajah saat itu, menganggap bahwasanya selain dari Habib Utsman bin Yahya seolah-olah tidak ada yang berilmu, bahkan seolah-olah tidak ada satupun ulama yang mampu menyaingi keilmuannya Habib Utsman bin Yahya. Nah, itu adalah sekilas dari komentar atau penilaian dari Senok Horgronya kepada salah satu kitabnya Habib Utsman bin Yahya, yaitu kitab Manhajul Istiqomah fid Dini Bisalamah. Itu ya. Sehingga tentu hal ini menjadi sebuah satu hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua. Lantaran dulu kita ini selalu dicekoki dengan sebuah doktrin bahwa Habib Utsman bin Yahya adalah seorang pahlawan. Dan dia dekat dengan Belanda, dekat dengan Senok Horgronya ataupun tokoh-tokoh Belanda lainnya, tujuannya adalah demi melakukan siasat untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Dan ternyata pada faktanya itu tidak seperti itu. Justru memang upaya yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya itu adalah demi menggagalkan perjuangan-perjuangan masyarakat Indonesia dari penjajahan Belanda. Ya, lantaran beliau adalah seorang PNS biasa. Seorang PNS biasa yang bekerja kepada Belanda, yang digaji setiap bulannya itu adalah 100 gulden. Sehingga para ulama-ulama yang melakukan sebuah pergerakan untuk melawan Belanda itu dianggapnya sebagai sebuah perbuatan makar, sebagai sebuah tipu daya setan, di mana yang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Habib Utsman bin Yahya itu dianggap sebagai sebuah tipu daya setan. Oleh karenanya, di sini kita menjadi paham bagaimana sejarah mencatat, bagaimana fakta sejarah itu sudah mulai terbuka, sehingga kita bisa menilai mana yang pahlawan dan mana yang pengkhianat. Pengkhianat tidak bisa dikatakan sebagai pahlawan, dan pahlawan tidak mungkin bisa disebut sebagai pengkhianat. Oleh karena itu kita harus bisa membedakan antara mana yang pengkhianat dan mana yang menjadi seorang pahlawan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.